Halo Smart Drivers, selamat datang di Bakalab. Ketika kita mengalami ban bocor, salah satu tindakan yang harus kita lakukan adalah mendongkrak kendaraan kita untuk mengganti ban yang menempel di mobil. Nah, bagaimana cara kita supaya aman ketika kita mendongkrak kendaraan kita? Kita akan bahas dalam video kali ini bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Mendongkrak kendaraan pada dasarnya adalah mengangkat kendaraan kita supaya tercipta ruang. Tercipta ruang untuk apa? Bisa untuk ganti ban, bisa untuk memeriksa bagian bawah mobil, dan sebagainya. Nah, dalam mendongkrak ini tentunya ada beberapa risiko. Ya. Risikonya yang paling berat tentunya sampai mobil kita jatuh, artinya dongkraknya misalnya loss, sehingga mobil kita jatuh dalam posisi ban sudah terlepas misalnya. Yang kedua, ada juga resiko terkait dengan kerusakan kendaraan. Dan yang ketiga adalah risiko cedera fisik. Ya, bayangkan kalau Smart Drivers lagi bekerja di sekitar mobil, kemudian dongkrak kita mengalami kegagalan. Ya, ini tentunya bisa berbahaya, ya, apalagi kalau ada orang di kolong mobil, ini jadi lebih berbahaya lagi. Jadi ketika mendongkrak mobil, apa saja sih yang harus kita perhatikan sebelumnya? Yang pertama adalah pilih tempat di mana kita akan mendongkrak kendaraan kita. Pilih permukaan yang datar, artinya tidak miring, baik itu nanjak, turunan, atau miring ke kiri atau ke kanan. Dan juga permukaannya yang keras, ya, bisa beton ataupun aspal. Karena kalau misalnya Smart Drivers memilih permukaan yang lunak, misalnya di tanah, begitu kita mendongkrak, bisa jadi bukan mobilnya yang terangkat, tapi dongkraknya yang malah menancap ke permukaan yang lunak tadi. Untuk permukaan yang lunak, atau juga termasuk juga konblok, ya, karena kalau konblok kan dia terpisah-pisah, ya, biasanya akan pecah misalnya konbloknya. Smart Drivers bisa memberikan alas terlebih dahulu, ya, alasnya bisa macam-macam, bisa balok kayu yang lebar permukaannya, atau juga ada juga alas dongkrak khusus, ya, memang membuat permukaan yang menekan ke tanah menjadi lebih lebar. Ya, tujuannya tentunya supaya membagi beban lebih merata dan permukaan jadi lebih kuat untuk menahan beban dari kendaraan kita ketika diangkat. Ya, karena mobil kita katakanlah beratnya 1,5 ton atau 2 ton, kemudian didongkrak, tentunya ada beban yang cukup besar yang menekan ke dongkrak tadi. Kalau alasnya lunak, ya tentunya dongkraknya yang malah ke bawah, bukan mobilnya yang terangkat ke atas. Kalau kita sudah mendapatkan tempat yang tepat, yang kedua harus kita lakukan adalah jangan lupa mengaktifkan rem parkir atau rem tangan dan tambahkan ganjal. Terutama kalau yang mau kita angkat adalah roda belakang misalnya. Karena rem tangan kita aktifnya umumnya adalah pada roda belakang kendaraan, tidak di roda depan, bukan di keempat roda. Jadi kalau misalnya Smart Drivers akan mendongkrak, tambahkan ganjal untuk menambah atau sebagai pengaman apabila terjadi kegagalan dari rem tangan kita. Di mana kita meletakkan ganjal? Letakkan di posisi yang berlawanan dengan titik ban atau titik dongkrak kita. Katakanlah Smart Drivers mau mendongkrak ban belakang sebelah kiri. Ganjalnya taruh di posisi roda depan sebelah kanan. Taruh di bagian depan dan belakang roda supaya pengamanannya lebih baik. Ini tentunya akan memperkecil risiko kendaraan kita bergeser, ya, yang bisa mengakibatkan dongkrak kita miring atau bahkan terlepas ketika kita sudah mulai melakukan kegiatan mendongkrak atau mengangkat kendaraan. Setelah mobil dalam posisi yang mantap, tempatnya sudah bagus, rata, keras, kemudian roda juga sudah diganjal, rem tangan sudah diaktifkan, perhatikan juga di mana titik kita akan memposisikan dongkrak kita. Karena kalau misalnya Smart Drivers meletakkan di titik yang salah, bisa jadi bodi mobil Smart Drivers yang rusak. Di mana kita bisa melihat titik dongkrak yang tepat untuk kendaraan kita? Buka buku manual, lihat di mana titik yang sudah disediakan oleh produsen dari mobil Smart Drivers. Biasanya sudah ditandai kalau roda depan di mana, kalau roda belakang di mana, dan itu adalah titik yang memang sudah diperkuat sehingga tidak akan merusak kendaraan Smart Drivers. Selanjutnya, Smart Drivers bisa mulai memposisikan dongkrak di posisi titik angkat dari kendaraan Smart Drivers. Kemudian, Smart Drivers bisa angkat pelan-pelan dongkraknya sampai dengan plat angkat dari si dongkrak itu menempel pada titik angkat yang ada di kendaraan Smart Drivers.
Jangan langsung mengangkat tinggi kendaraan smart drivers, ya begitu posisinya sudah tepat, angkat dulu pelan-pelan sambil kita melihat posisi kaki atau pijakan dari si dongkrak itu. Kalau dia bergeser atau miring, mungkin kita bisa kendorkan sedikit, diposisikan ulang, supaya posisi landasan dari dongkrak di posisi yang mantap. Artinya dia tidak bergeser, tidak miring pada permukaan landasan atau permukaan jalan atau permukaan tempat di mana smart drivers melakukan kegiatan mendongkrak ini. Kemudian angkat perlahan sambil kita juga bisa menguji seberapa paten nih atau seberapa kuat si dongkrak ini menahan kendaraan kita. Jadi jangan langsung copot bannya dulu. Begitu dia sudah mulai keangkat, coba kita bisa goyangkan kendaraan, mantap nggak nih posisi dongkraknya. Kalau dia mantap, baru kita angkat sampai posisi yang kita butuhkan, ya artinya bannya sudah posisi menggantung. Kemudian kita bisa uji, mantap nggak nih posisinya. Kita goyangkan lagi, jadi beberapa kali kita tes sambil kita perhatikan juga posisi landasan dari si dongkrak tadi. Apakah permukaan jalannya atau permukaan lokasinya ini ambles atau tidak. Ya, kalau memang tidak, aman semua, baru kita bisa mulai melepas ban kita dan melanjutkan kegiatan kita mengganti ban. Kalau memungkinkan, yang paling aman adalah kita menggunakan jack stand. Jack stand ini lebih paten daripada dongkrak karena dongkrak ini memiliki kemungkinan atau risiko untuk gagal. Gagal ini artinya dia rusak ya. Bisa jadi dia turun karena mekanismenya rusak, atau juga kalau ada kebocoran hidrolis, kalau misalnya smart drivers menggunakan dongkrak tipe botol atau dongkrak tipe buaya yang menggunakan sistem hidrolis, bisa jadi mobil smart drivers akan turun perlahan-lahan karena adanya kebocoran tadi. Jadi lebih aman, apalagi kalau misalnya kita harus ngolong nih, harus mengerjakan sesuatu di kolong kendaraan kita. Jadi idealnya kalau memang harus ngolong dan kita perlu mendongkrak, setelah posisinya tinggi, masukkan jack stand ya di titik yang aman juga ya. Kemudian baru kita turunkan kendaraan sehingga kendaraan kita ditopang sepenuhnya oleh jack stand tadi. Kalau nggak ada jack stand gimana? Kan nggak semua orang bawa jack stand ketika bepergian ya. Kita harus ganti ban di pinggir jalan tol misalnya. Untuk kondisi seperti ini, tindakan pengamannya adalah ketika kita sudah melepas ban, taruh ban yang sudah kita lepas tadi di kolong kendaraan. Fungsinya adalah kalau terjadi kegagalan pada dongkrak kita, ya ban itu yang akan menahan kendaraan sehingga kita bisa mendongkrak lagi dengan relatif lebih mudah. Ya, akan lebih sulit ya, dan bahkan membutuhkan alat khusus kalau misalnya kita nggak naruh pengaman lagi di kolong mobil kita, kemudian dongkrak kita bermasalah dan mobil turun, itu untuk mendongkraknya lagi bisa jadi agak lebih sulit karena posisi mobil pasti jadi lebih rendah. Ya, jadi kita bisa selipkan ban yang tidak kita pakai tadi untuk pengaman saja kalau terjadi sesuatu. Selama kita melakukan kegiatan mengganti ban, jangan lupa selalu cek posisi dongkrak. Ya, kalau memang kira-kira ada sesuatu yang berbahaya atau ada indikasi terjadinya kebocoran, misalnya dia perlahan-lahan turun, nah ini segera lakukan pencegahan. Ya, bisa kita dongkrak, tuasnya bisa kita pompa lagi atau bisa kita putar lagi kalau memang masih memungkinkan, sehingga risikonya bisa lebih mudah dan kita jangan hanya fokus pada kerjaan mengganti bannya, tapi tetap perhatikan dongkrak ini karena yang mengganjal mobil kita hanya alat kecil ini. Kemudian juga jangan lupa di luar kegiatan tadi, secara berkala kita memeriksa kondisi dongkrak kendaraan kita. Ya, walaupun mungkin setahun belum tentu satu kali smart drivers pakai itu dongkraknya. Ya, karena ya kalau bisa jangan, malah males kan ganti ban di tengah jalan juga dan merepotkan pastinya dan pasti menghambat perjalanan kita. Tapi tetap kita periksa kondisi dongkrak kita, pastikan bahwa dia bisa bekerja dengan aman dan bisa bekerja dengan baik. Cara meriksanya gimana? Ya, kita tentunya periodik, ya bisa 1 bulan sekali paling tidak kita mencoba dongkrak tadi. Ya, artinya kita memposisikan di mobil kita, lalu kita coba angkat kendaraan kita tunggu, kita lihat turun nggak dongkraknya. Atau bermasalah nggak? Kalau nggak bermasalah berarti aman, ya kita bisa lipat lagi baru masukkan lagi ke kendaraan. Lakukan ini secara periodik, ya nggak harus tiap hari, ya paling nggak 1 bulan sekali, ya itu sudah cukup untuk memastikan bahwa alat-alat yang ada di kendaraan kita ini dalam kondisi prima
dan bisa digunakan dengan baik ketika memang kita butuhkan. Sebuah prosedur safety atau SOP atau apapun namanya tentunya dibuat untuk meminimalkan risiko kita mengalami kerugian atau bahkan kecelakaan. Nah, dalam hal kita mendongkrak ini, di mana ada risiko yang sudah pasti terpikirkan ya, risiko mobil kita jatuh, bahkan bisa menimpa kita yang sedang bekerja. Nah, ini tentunya perlu sebuah tindakan yang terstruktur ketika kita melakukan kegiatan tadi dan mempertimbangkan safety prosedur supaya semua tindakan tadi bisa kita lakukan dengan lancar. Tentunya sedia payung sebelum hujan jauh lebih aman dibandingkan begitu hujan kita baru basah-basah repot mencari payung atau tempat berteduh. Dan dalam urusan safety, tentunya kita harus meminimalkan risiko dari semua tindakan yang kita lakukan, termasuk ketika kita berkendara dan mengalami keadaan darurat. Stay smart on the road.